Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang pengertian asbabun nuzul, ilmu musabah, dan qiraah sab'ah yang beranggotakan Ahmad Gifara dengan NIM 206121270, Lutfiara Pertiwi dengan NIM 206121278, dan Herning Tias Dewi Widoretno dengan NIM 206121281. A. Pengertian asbabun nuzul. Jika diartikan menurut bahasa, asbabun nuzul berasal dari dua kata, yakni asbabun dan nuzul. Asbabun yang memiliki arti sebab atau karena, dan nuzul yang berarti turun. Sehingga jika diartikan, asbabun nuzul merupakan sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Jika diartikan menurut istilah syu'ara, asbabun nuzul merupakan suatu hal yang melatar belakangi Al-Quran diturunkan untuk menerangkan sebuah hukum dalam pada waktu atau masa hal itu terjadi, baik berupa pertanyaan ataupun peristiwa. Dari pengertian yang diuraikan di atas, bisa diartikan bahwa turunnya sebuah ayat dalam Al-Quran berkisar dalam dua hal. Yang pertama, jika terjadi sebuah peristiwa, maka ayat Al-Quran turun mengenai peristiwa tersebut. Misalnya, kisah turunnya surat Al-Ahzab. Yang kedua, jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya mengenai suatu hal, maka ayat Al-Quran turun untuk menerangkan hukumnya. B. Fungsi dan manfaat asbabun nuzul. Adapun fungsi dari asbabun nuzul, yang pertama adalah memahami ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, memperkuat keimanan dan menghindari kemudorotan. Yang ketiga, sebagai pedoman menentukan hukum dan sebabnya. Kemudian, manfaat asbabun nuzul. Mengetahui asbabun nuzul ternyata memberikan manfaat yang sangat besar bagi seseorang yang hendak mempelajari Al-Quran secara lebih dalam, termasuk dengan makna yang terkandung di dalamnya. Manfaatnya tersendiri adalah yang pertama, tahu hikmah dan hukum turunnya ayat Al-Quran, memperdalam ilmu yang telah didapat, kemudian membukakan hati untuk kehidupan yang lebih baik. C. Pengertian ilmu munasabah. Munasabah berarti dekat, serupa, mirip, dan rapat. Al-munasabah sama artinya dengan al-muqarabah yang mendekatkannya dan menyesuaikannya. An-nasib artinya al-qorib, al-mutasil, atau dekat dan berkaitan. Quraish Shihab menyatakan bahwa munasabah adalah adanya keserupaan dan kedekatan di antara berbagai ayat, surat, dan kalimat yang menyebabkan adanya hubungan. Hubungan tersebut dapat berbentuk keterkaitan, makna, dan macam-macam hubungan atau kemestian dalam pikiran atau nalar. Makna tersebut dapat difahami bahwa apabila suatu ayat atau surat sulit ditangkap maknanya secara utuh, maka menurut metode ilmu munasabah ini, mungkin dapat dicari penjelasannya di ayat atau di surat yang lain yang mempunyai kesamaan atau kemiripan. Secara terminologis, munasabah adalah kemiripan-kemiripan yang terdapat pada hal-hal tertentu dalam Al-Quran, baik surat maupun ayat-ayatnya yang menghubungkan suatu yang lainnya. D. Macam-macam ilmu munasabah. Pada garis besarnya, munasabah itu menyangkut dua hal, yaitu hubungan antara ayat dengan ayat dan surat dengan surat, sebagaimana rincian berikut. 1. Hubungan ayat dengan ayat meliputi A. Hubungan kalimat dengan kalimat dalam ayat, B. Hubungan ayat dengan ayat dalam satu surat, C. Hubungan penutup ayat dengan kandungan ayatnya. Yang kedua, hubungan surat dengan surat meliputi
A. Hubungan awal uraian awal surat dengan akhir uraian surat. B. Hubungan nama surat dengan tujuan-tujuannya. C. Hubungan surat dengan surat sebelumnya. D. Hubungan penutup surat sebelumnya dengan awal surat sesudahnya. Pengertian qiraah sabah. Istilah qiraat berasal dari bahasa Arab yaitu qiraatun, yang merupakan jamak dari qiraatun. Secara etimologis, qiraat merupakan akar kata dari qara'a yang bermakna membaca. Lafaz qiraatun secara lugawi berkonotasi beberapa pembacaan. Secara terminologis, berbagai ungkapan atau redaksi dikemukakan oleh para ulama dalam hubungannya dengan qiraat. Al-Zarqani mengatakan bahwa qiraat adalah mazhab yang dianut oleh seorang imam qiraat yang berbeda dengan lainnya dalam pengucapan Al-Quran serta kesepakatan riwayat-riwayat dan jalur-jalurnya, baik perbedaan itu dalam pengucapan huruf-huruf maupun pengucapan bentuk-bentuk. Sedangkan menurut Al-Zarkashi, qiraat adalah perbedaan lafaz-lafaz Al-Quran baik menyangkut huruf-hurufnya maupun cara-cara pengucapan huruf-huruf tersebut seperti tahfidz, tasjid, dan lain-lain. Pendapat di atas menunjukkan bahwa Al-Zarkashi hanya membatasi lafaz-lafaz Al-Quran yang memiliki perbedaan qiraat. Berdasarkan beberapa pandangan tersebut, dapat dipahami bahwa qiraat merupakan suatu mazhab atau aliran yang dipelopori oleh seorang imam yang melafazkan lafaz-lafaz Al-Quran, baik yang memiliki perbedaan ataupun yang mutafakun alaih oleh para imam qurra. Sehubungan dengan hal tersebut, ada beberapa unsur qiraat yang dapat dipahami yaitu: yang pertama, qiraat berkaitan dengan cara pelafasan ayat-ayat Al-Quran yang dilakukan oleh salah seorang imam dan berbeda dengan cara yang dilakukan dengan imam-imam lainnya. Yang kedua, cara pelafasan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan riwayat yang bersambung kepada Nabi dan bersifat taufiki, bukan ijtihadi. Yang ketiga, ruang lingkup perbedaan qiraat menyangkut persoalan lugat, hazf, i'rab, isbat, fasl, dan wasl. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya kami mohon maaf kepada teman-teman semua bila ada salah kata dari penyampaian kami. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.